tahun 97, 98. Ya. Di situ banyak pencurian di Gantarang. Termasuk saya yang dituduh banyak memimpin pencurian saat itu. Saya ini anak petani. Ya. Itu yang Tidak pernah bercita-cita mau jadi anggota dewan. tidak pernah berpikir. Iya. Tetapi kalau kita mau berhasil harus mulai dari nol. Karena apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu selalu DPR yang disalahkan. Ya. Sasarannya, tetapi kita harus terima dengan lapang dada. Kita harus siap itu menanggung itu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali ketemu pada channel Medium TV. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bulukumba. Beliau ini anggota DPRD dan menjabat menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Kalau tidak salah beliau sudah 2 periode apa 3 periode? 2 periode ya? 2 periode. 2 periode. Beliau ini Haji Patudangi, ya lengkapnya Haji Patudangi Asis Esos. Ya. Mungkin banyak yang tidak mengenal latar belakang hidup beliau. Mulai dari kecil sampai beliau sukses. Tadinya beliau juga pengusaha dan sekarang sukses jadi politisi dan menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Sekarang kita sudah bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Patudangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat padat sekali nih jadwal dan agenda DPRD, Pak Wakil ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita bisa berbagi cerita kepada rakyat Bulukumba. Bagaimana sih kehidupan seorang Haji Patudangi mulai dari kecil sampai menjadi pengusaha dan terus ke politik. Secara singkat mungkin sebelum kita masuk pada materi yang lebih enjoy. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh masyarakat Bulukumba dimanapun berada. Yang saya hormati kru Medium Radio TV Channel bersama seluruh rombongan. Alhamdulillah perjalanan kami sehingga bisa sampai menjadi anggota dewan 2 periode. Periode pertama 2014-2019, periode kedua 2019-2024 dan menjadi Wakil Ketua DPRD Bulukumba dari perwakilan fraksi Gerindra. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ceritanya panjang ini kalau mau ditanyakan mulai dari kecil. Ya. Saya tamat di SD. Secara singkat saja, Pak Haji. Ya, saya tamat di SD 44 Dampang. Lahir di Dampang? Saya lahir di Desa Karasing. Desa Karasing, Kecamatan Herlang? Kecamatan Herlang. Oh iya. 21 September 1964. 1964. Setelah itu orang tua hijrah ke Gantarang, yaitu di Desa Dampang. Disitulah saya mulai disekolahkan di SD 44. Setelah selesai SMP Bialo. Setelah selesai saya ke SPG Bantaeng tapi tidak sempat selesai.
SPG Bantaeng nggak sempat selesai ya? Sempat mau jadi guru, tapi Iya. berbagai Dinamika. yang berkembang sehingga kami sedikit terlibat di dalamnya, karena saya menganggap bukan profesi saya di situ. Saya pilih berhenti dan masuk di sekolah menengah ekonomi atas SMIA Bantaeng. Jadi di Bantaeng selesai. Setelah itu saya kembali di Bulukumba, sempat dipanggil menjadi sekretaris desa sama Haji Andi Mapisapi saat itu tahun 87. Tahun 87 dipanggil menjadi sekretaris desa ya? Ya. Sampai 93. Oh, jadi sempat menjabati? Oh iya. 93. Iya. Di situ saya banyak menimba pengalaman, baik di pemerintahan maupun di organisasi. Di Karang Taruna, saya sempat menjadi sekretaris Karang Taruna dan alhamdulillah ketua kami, saat itu ketua kami dipanggil sama Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Akbar Tanjung, itu menerima penghargaan. Luar biasa. Setelah itu pemilihan kepala desa di Dampang, di situ terjadi pergantian kepala desa. Saya pilih mundur. Tidak ikut bertarung, tapi memilih mundur jadi sekretaris. Pilih mundur sekretaris dan mencoba mencari peruntungan. Iya. Tempat lain. Ya. Pada saat itu desa Dampang dipecah menjadi dua, yaitu desa Barombong. Desa Barombong, di situ sempat saya masuk menjadi calon ya tahun 96 kalau tidak salah. Calon kepala desa. Calon kepala desa. Ya, tapi belum beruntung. Wah, belum beruntung ya. Setelah itu saya mencoba mencari peruntungan lagi di tempat lain. Ya. Pendek cerita, waktu itu Andi Hartatia camat di Gantarang. Tahun 97, 98. Ya. Di situ banyak pencurian di Gantarang. Oh iya. Termasuk saya yang dituduh banyak memimpin pencurian saat itu. Sampai ke situ? Sampai ke situ. Ya. Menarik juga. Silakan. Saya dipanggil Andi Hartatia Penghar itu waktu kau kesini. Saya lihat banyak laporanmu ini, tapi kalau saya lihat sejarahmu, sejarah orang tua, tidak mungkin kau lakukan itu. Iya. Kau tinggal makanya saya tidak bisa lupa Penghar. Ya. Saya bilang, kau tinggal di Pondrek saja, tinggal kau pilih mau tinggal di rumahnya kakakmu atau mau tinggal di ruang pola. Iya. Itu waktu. Jadi itu waktu ada Kema Bakti Partai Golkar di Palopo. Iya. Saya dikirim Penghar itu waktu. Kema Bakti Golkar. Kema Bakti Golkar mewakili AMPI di Palopo. Iya. Waktu itu saya berangkat, saya bersama Pak Idris Amang, Pak Kak Tisar. Iya. Satu malam di sana kembali. Disitulah mulai kami mencoba mendirikan perbengkelan di kakak, sama-sama kakak. Akhirnya memilih tinggal di Pondrek? Memilih tinggal di Pondrek. Di rumahnya kakak? Mendirikan perbengkelan di Pondrek. Ya. Setelah di situ datang teman saya menawari bekerja di salah satu perusahaan yang dibawa pimpinan Raja D.L. Sitorus almarhum. Raja D.L. Sitorus almarhum, yaitu PT Sabar Ganda. Di situ saya masuk. Kan ada beberapa perusahaannya, saya pilih koperasi. Karena kalau saya pilih perkebunan, saya harus ke Sumatera. Iya. Saya pilih koperasi. Kalau koperasi tetap tinggal di Bulukumba? Tetap tinggal di Bulukumba. Iya. Oke. Tinggal di Bulukumba. Setelah itu saya masuk. Di situ pun juga banyak persoalan dihadapi, banyak penyalahgunaan tanggung jawab dari teman-teman yang lebih senior dari saya. Tidak sampai 3 bulan saya diangkat jadi pengawas. Saya diangkat jadi pengawas. Tidak sampai
2 bulan saya diangkat jadi pengawas, saya dikirim ke Makassar. Dikirim ke Makassar? Ke Makassar. Ya, Di situ banyak persoalan di Makassar, banyak penyalahgunaan uang yang macam-macam, teman-teman ini susah diatasi. Ya. Akhirnya saya di situ, alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan sama teman-teman, saya bisa tekan dan kembali normal itu usaha. Singkat cerita, kenapa bisa langsung terjun ke politik? Sebentar dulu. Ya. Jadi selesai itu, karena saya dianggap berhasil di Makassar, saya dikirim ke Bantaeng. Oke. Dari Makassar dikirim ke Bantaeng lagi? Bantaeng. Di Bantaeng juga banyak persoalan. Dengan jabatan tetap? Dengan jabatan manajer. Woi, manajer. Tidak sampai 1 tahun di Bantaeng, kami berhasil perbaiki itu Bantaeng. Ya. Bantaeng bagus, stabil, pendapatan sudah berimbang. Terjadi lagi penyalahgunaan di Pos Kajang. Ya, Bulukumba. Bulukumba. Saya ditarik di Bulukumba lagi. Woi. Alhamdulillah pada saat itu Bulukumba, tidak sampai 1 tahun saya perbaiki Bulukumba. Saya diangkat jadi pengawas. Diangkat lagi jadi pengawas? Mulai dari Makassar sampai Bone Selayar. Wah. Kurang lebih 10 tahun. Jadi 3 kabupaten itu di bawah pengawasan Pak Haji? Bukan 3 Pak, mulai dari Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Selayar. Wah, Itu kurang lebih 10 tahun saya tawaf di situ, bolak-balik melakukan pengawasan. 9 kabupaten diawasi semua? Ya. Di situ ada beberapa cabang usaha, mulai koperasi simpan pinjam, showroom, bank pengkreditan. Saya masuk semua mengawas di situ. Iya. Kurang lebih 10 tahun, alhamdulillah setelah kami mengikuti perkembangan politik tahun 2005. Pada saat itu Andi Sukri maju. Ya, 2005. Saya dukung, alhamdulillah terpilih. Tahun 2010-2015 maju lagi Andi Sukri. Saya dukung lagi beliau. Di situ kalah tapi tidak mencapai 30 per 1%. 30% plus 1. Iya. Akhirnya ada pemilihan ulang. Iya. Pemilihan ulang kita kalah. Karena lawang-lawang yang dari nomor 1 sampai nomor 6 atau kita nomor 5, 1, 2, 3, 4. Jadi lawan bersama ini. Gabung semua di nomor 1. Ya, jadi lawan bersama waktu bersama. Itu. Ya. Alhamdulillah kita kalah. Ya. Tetapi kita kalah jentel karena kalah tipis. Ya. Itulah tahun 2014 semua teman-teman mendorong saya masuk. Jadi caleg. 2014 2014 ya? 2014. Saya masuk Gantarang, ada Pak Bati di situ. Saya coba masuk Ujung Bulu. Setelah saya izin dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di kota. Dan memang di kota kan banyak tonji keluargaku. Iya. Di Juloi lebih-lebih keluargaku banyak. Iya. Di Bonto Bahari juga banyak keluarga mama di sana. Iya. Di Juloi juga begitu kan. Iya. Dengan pertimbangan itu? Dengan pertimbangan itu bismillah. Masuk. Alhamdulillah duduk. Terpilih. Alhamdulillah. Dengan suara 2.300 lebih. 2.300 lebih ya? 2.300 lebih dari jumlah 4.000 suara. Iya. Hampir 50% sumbangan suaranya Pak. Waktu saya berada pada posisi ke-9. Ya. Kalau suara figur saya berada pada posisi kedua. Posisi kedua? Suara figur. Iya. Posisi kedua. Gitu ceritanya. Iya. Jadi di 2004 mulai 2005. 2004 terpilih ya. 2014 ya, 2014 terpilih. Sangat luar biasa Pak Haji. Mulai dari buka bengkel ya, terus masuk di perusahaan yang ternama, jadi karyawan biasa, lama jadi pengawas di kabupaten, terus ditarik ke Makassar, balik lagi ke Bantaeng jadi manajer. Akhirnya tidak lama diberi kepercayaan sebagai pengawas di 9 kabupaten. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak Haji. Pak Haji, sekarang kan Pak Haji ini di periode kedua,
alhamdulillah jadi ditetapkan oleh partai menjadi wakil ketua. Ya, jadi kebetulan Partai Gerindra di 2019 kemarin mendapatkan porsi pimpinan. Ya, dan partai memilih dan menetapkan Pak Haji jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Apa perbedaan menjadi anggota biasa dan menjadi wakil ketua DPRD? Menjadi anggota biasa tetap mewakili masyarakat di mana kita terpilih di dapil itu, ya. Itu pertama. Yang kedua, sebagai anggota tentu melalui praksi kita dititip di komisi-komisi. Tugas kita ada 2, ada 3, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Fungsi kita di situ melakukan pengawasan kepada mitra-mitra kita. Kalau wakil ketua DPRD pimpinan, sebenarnya kalau saya lihat di regulasi itu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 itu ada 15 tugas pimpinan di situ. Ada 15 tugas pimpinan? Termasuk juru bicara. Anggota DPR ini yang 40 orang. 37 orang yang kita wakili menjadi juru bicara. Jadi dari 40 anggota DPR, 3 orang keluar itu pimpinan itu bertugas sebagai juru bicara. Juru bicara lembaga ini. Iya. Memimpin rapat dan lain sebagainya. Dan banyak agenda-agenda lainnya di situ yang menjadi tugas kita memfasilitasi semua teman-teman antara pemerintah daerah dengan lembaga. Begitu. Pak Haji, apa enaknya jadi anggota DPR? Kalau dikatakan enak, tidak juga. Kalau dikatakan tidak enak, ya ada enaknya lah. Kita harus jujur, karena kita menjadi yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Dari 437 penduduk Indonesia, hanya 40 orang yang menjadi anggota dewan. Itu kehormatan, sebuah kehormatan yang tidak dimiliki masyarakat lain. Tetapi kita ada kewajiban di situ. Ada kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat di mana di dapil itu kita terpilih. Itu enaknya ya, menjadi manusia pilihan dari 400 sekian Cuman memang harus ada tanggung jawab karena kita mewakili masyarakat pemilih kita ya. Nah sekarang apa tidak enaknya jadi anggota DPRD? Menjadi anggota dewan itu harus lebih dari 1 jantung. Iya. Menarik. Kalau 1 di jantungnya saya sedikit stroke. Karena apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu selalu DPR yang disalahkan. Iya. Jadi sasaran ya. Sasarannya, tetapi kita harus terima dengan lapang dada. Kita harus siap itu menanggung itu karena memang masyarakat itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada wakilnya yang ada di DPR. Apapun itu, paling tidak kita harus melakukan klarifikasi. Di klarifikasi pun belum tentu masyarakat kita di bawah itu menerima. Makanya saya bilang menjadi anggota dewan itu harus lebih dari 1 jantung. Kalau tidak, ya bisa. Oke. Sekarang begini Pak Haji. Ini masyarakat kan biasanya berpikir apa kerjanya ini anggota DPRD? Tidak kelihatan begitu, tidak nyampe mungkin atau bagaimana? Tapi kelihatannya DPR kan didengar lagi, ada di Jakarta, ada di Makassar, ada di mana begitu. Tapi masyarakat berpikirnya apa sih sebenarnya ini output kegiatan-kegiatan DPRD? Apa itu Pak? Menanggapi itu Pak Haji? DPR ini kan hanya kurang publikasi mungkin ya. Apa yang kita lakukan. Contoh hari ini DPR sangat padat kegiatan kita. Bulan Juli kemarin ini pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020 harus selesai kita bahas DPRD per tanggal 30 kemarin. Harus kita ada rekomendasi.
Harus ada rekomendasi. Ya, harus ada per tanggal 20. Per tanggal 30 kemarin. Alhamdulillah 30 Juli. Ya, kita paripurnakan tanggal 29 kalau tidak salah. Ya, 2 hari kita paripurna. Pertama, paripurna penetapan persetujuan bersama pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Besoknya tanggal 29 kita paripurna persetujuan bersama lagi perampingan OPD. Perampingan OPD. Terus masih ada rancangan Perda yang sementara berlangsung kita bahas. Pertama, Perda perubahan pemilihan, pemberhentian, dan pengangkatan kepala desa. Ini harus selesai kita bahas tahun ini karena akan digunakan pemilihan kepala desa 2022. Terus ada lagi Perda 1 kita bahas, yaitu Perda kerjasama desa. Perda kerjasama desa. Perda kerjasama desa. Itu salah satu kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kalau dikatakan anggota dewan banyak melakukan perjalanan, betul juga karena ada beberapa kebijakan yang kita ambil di mana antara perwakilan dari pemerintah dan pansus ini ada kesepahaman dalam memberikan satu narasi yang dilihat dari regulasi yang ada, undang-undang yang ada, itu agak sulit dimaknai dengan satu keputusan bersama dalam pembahasan itu, sehingga kita harus melakukan konsultasi. Apakah itu di provinsi, apakah itu di kementerian. Kalau provinsi mengatakan ini dikonsultasikan di kementerian, ya kita harus berangkat di kementerian. Tapi kalau provinsi mengatakan cukup sudah di sini aja, karena sudah ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dan saya yakin dan percaya apa yang akan konsultasikan di pusat akan sama dengan apa yang dapatkan di provinsi. Begitu ya. Iya, sangat luar biasa sebenarnya kegiatan-kegiatannya DPRD Pak Wakil ya. Terus pertanyaan selanjutnya, teknis APBD ini sebenarnya bagaimana ini? Teknisnya APBD ini kan yang kita tahu bahwa di DPRD itu ada hak budgeting, ya hak budgeting, terus legislasi itu perda-perda pengawasan apa segala macam. Nah, bagaimana teknisnya ini sebenarnya APBD bisa digunakan oleh eksekutif dan bagaimana perannya DPRD di dalam itu? Silakan. Pembahasan APBD ini harus melalui proses. Ya. APBD ini disusun oleh tim yang ada di kabupaten yang namanya tim TAPD. Ya. Itu di eksekutif? Iya, di eksekutif. Setelah itu, ini sudah didorong masuk di DPRD di pertengahan Juli, minggu kedua Juli 2021 ini. Namun belum kita lakukan pembahasan. Karena RPJMD Bupati Lama ini hanya berlaku 2021. 2021? Iya, Desember 2021 ini sudah berakhir. Iya. RPJMD Bupati Lama ini. Bupati Andi Sukri kemarin akan berakhir 2021. Terus pembahasan RPJMD masih dalam tahap akhir sekarang kita bahas. RPJMD? Ya. Tapi sebelum ini RPJMD kita bahas, Perda kelembagaan tadi harus selesai karena ada perampingan. Dan itu harus masuk di RPJMD. Jadi dasar untuk 2022 itu harusnya mengikut pada perampingan APBD yang ada sekarang? Perampingan OPD ini harus masuk di RPJMD Bupati yang baru ini, 2021, 2022, 2020. Sampai masa akhir jabatan? Iya, sampai masa akhir jabatan. Ya. Itu sehingga kita belum agendakan ini, bamuskan ini untuk pembahasan APBD 2022. Sudah masuk. Kuahnya sudah masuk. Cuma kemarin di paripurna kita salah satu fraksi, ya ketua fraksi Haji Andi Pangeran meminta kuah PPS ditarik kembali dulu dengan adanya perampingan OPD. Sehingga harus molor lagi. Gitu. Jadi sekarang bolanya ada sama eksekutif ini?
Ya, karena dikembalikan. Dikembalikan ya? Kita dikembalikan. Dikembalikan. Jadi proses pembahasannya seperti itu. Jadi setelah didorong masuk, KUA PPS akan dilakukan penyerahan melalui rapat paripurna. Berserta dengan dokumen-dokumennya yang dibutuhkan. Di situ kita, namun sebelum paripurna ada BAMUS. Ya. BAMUS di situ akan mempelajari dokumen yang dikirim ini pemerintah daerah ini Bupati. Ya. Mulai KUA PPS-nya, dokumen pendukung lainnya, itu akan dipelajari. Kalau memang sudah memenuhi pensyaratan, syarat-syarat dokumen yang kebiasaan, ya bukan kebiasaan, memang sudah menjadi dokumen berdasarkan undang-undang, sudah bersyarat, barulah kita rapat BAMUS, dijadwal. Ya. Apa yang menjadi kekurangan dalam penjadwalan BAMUS itu, BAMUS akan merekomendasikan. Merekomendasikan ke Banggar bahwa mohon diperhatikan, mohon ini kekurangan ini harus dilengkapi. Ya begitu prosesnya. Begitu prosesnya. Setelah itu barulah rapat penyerahan. Penyerahan. Wajib Bupati menyerahkan ke Ketua DPRD. Nah, setelah itu barulah dilakukan pembahasan KUA PPS dan seterusnya. Ini kan sekarang sudah bulan Agustus nih Pak Haji. Iya. Bulan Agustus. Nah prosesnya ini kan harus masuk dulu KUA PPS anggaran pokok 2022, ya kan? Setelah itu masuk KUA PPS perubahan 2021. Ya. Nah setelah itu dibahas lagi perubahan. Nah setelah itu membahas lagi anggaran pokok. Bulan Agustus. Jadi begini. Dari 2014 sampai 2021 ini saya jadi anggota dewan. Ini barusan saya temukan ini. Sejarah ini baru terjadi di era saya ini. Jadi anggota DPR baru terjadi penyerahan KUA PPS itu minggu kedua Juli 2021. Sebelumnya tidak pernah terjadi itu. Hebat ini Pak Bupati. Memimpin anak buahnya, mendorong anak buahnya bekerja lebih cepat. Jadi betul itu udah bilang dikerja bukan dicerita. Hanya karena persoalan-persoalan teknis, ya kita harus kembalikan lagi dengan adanya lagi perubahan perampingan OPD, RPJMD ini insya Allah tanggal 26 Agustus sudah harus wajib diundangkan. RPJMD 2021 ini 2026 wajib diundangkan per tanggal 26 Agustus. 26 Agustus harus selesai. Ya, harus selesai. Berarti dasar RPJMD ini baru bisa dibahas anggaran pokok 2022. Iya. Kan begitu? Iya. Kalaupun seandainya karena kemarin saya konsultasi di provinsi, bisa saja ini dibahas. Bisa saja ini dibahas dengan 36 OPD ini berdasarkan arahan petunjuk yang diberikan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kalau seandainya sudah rampung, sudah siap KUA-nya, tidak apa-apa dibahas. Yang 36 OPD ini nanti setelah perampingan 2020 nanti selesai semua, bisa kita parsialkan, SK parsialkan. SK parsialkan. Ya. Contoh pemuda olahraga gabung dengan pariwisata. Jadi nanti anggarannya Dinas Pemuda dan Olahraga digabung ke situ. Digabung ke pariwisata dengan bidangnya dengan SK parsial Bupati menyusul. Gitu. Ya. Saya berpikirnya begini, ini mau jadi begadang nantinya nih mau bahas-bahas ini. Itu sudah risiko. Sudah risiko. Kami ini ditarget, ditarget sesegera mungkin menyelesaikan pembahasan ini RPJMD. Kayaknya insya Allah sebentar malam saya mau menghadap sama Pak Bupati menyampaikan ini. Inilah situasi pembahasan kita di DPRD Pak Bupati. Ya. Progres pembahasan ya? Ya. Kami juga tidak mau mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan dengan Pak Bupati. Gitu. Haji, saya cuma berpikir begini, apa mimpinya Pak Haji ini soal Bulukumba dan masyarakat Bulukumba menduduki posisi Wakil Ketua DPRD? Saya ini anak petani. Ya. Itu yang tidak pernah bercita-cita mau jadi anggota dewan.
Nggak pernah berpikir? Iya. Tetapi kalau kita mau berhasil, harus mulai dari nol. Kalau Anda tidak mulai dari nol, kecuali kalau ada pengusaha turunan dari keluarga, orang tua, bisa saja itu. Itu pun tidak ada jaminan mampu dia pertahankan. Ya, jadi kita harus mulai dari nol. Saya mulai dari nol. Sampai saya tadi jadi pengawas, di tingkat jabatan pengawas saya diberikan kepercayaan. Mungkin karena ada prestasi yang saya tunjukkan. Ya. Tinggal saya ditunjukkan, Pak Patuh, di unit ini ada sahamu saya titipkan. Nggak ada uangku, Pak. Nggak ada urusan. Itu urusan saya selaku pimpinan. Ya. Intinya Ya, kepercayaan. alhamdulillah pada saat itu uang yang saya titip di perusahaan saya itu menjadi saham hanya 8 juta lebih. Itu pun uangnya istriku, saya ambil di bank. 8 juta? 8 juta. Di luar itu pimpinan saya di pucuk perusahaan itu, saya mundur, saya dapat itu uang lebih 1 M. Itulah yang saya jadikan modal, mendirikan juga usaha. Mendirikan sendiri? Mendirikan sendiri saya, koperasi simpan pinjam juga, namanya Eka Dewi Kurnia. Ada di Bulukumba 2 unit, di Sinjai 2 unit, di Bone 2 unit, di Takalar 1 unit. Hanya karena saya ini sibuk di DPRD, dengan COVID-19 saya tidak berani menambah. Kecuali kalau COVID ini berlalu, insya Allah saya akan tambah, ya, dengan modal yang ada di koperasi simpan pinjam ini. Oh, jadi ceritanya Pak Haji punya koperasi sendiri nih, membangun usaha sendiri nih, yang sudah ada beberapa kabupaten unitnya ya? Sudah. Luar biasa. Dengan modal yang tadi? Modal itu. Iya. Nah, sekarang apa mimpinya Pak Wakil soal? Mimpi saya hanya tetap selalu melaksanakan kewajiban saya. 5 kali dalam satu waktu sholat, saya harus tepat waktu. Soal mimpi itu urusan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau saya dipercaya, termasuk kalian-kalian semua akan mendorong saya apa saja. Kalau saya dianggap layak, wajar, bertanggung jawab di salah satu tempat itu, insya Allah kami akan lakukan. Saya dengan pengalaman politik saya 2015, saya ketua tim pemenangannya Andi Sukri, dan saya kasih duduk jadi bupati. Ketua tim pemenangan Andi Sukri Tommy? Andi Sukri Tommy. Tahun 2020 ini saya ketua tim pemenangannya Andi Mutar Ali Sub Edi Manap. Alhamdulillah juga duduk Bupati Bulukumba. Itu saya tidak pernah mimpikan, tapi kerja keras, ikhlas, tulus dan jujur, ya. Mengelola kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh kedua calon bupati yang sudah saya dudukkan. Dan saya mampu merangkul tim pengusung partai ini. Alhamdulillah sampai selesai pemilihan tidak ada gejolak. Tidak ada gejolak. Manajemen tim beliau mampu mendukung saya, mensupport saya, termasuk ketua partai saya itu selama saya menjadi ketua tim, beliau loyal ke saya. Beliau itu tidak berani mengintervensi langsung kewenangan saya. Selalu memberikan saran saja. Kalaupun itu saya terima, saya laksanakan. Kalau tidak, ya. Dalam kapasitas Pak Haji sebagai ketua tim. Ketua tim pemenangan. Tapi kapasitas sebagai partai lain lagi. Iya. Itulah rumitnya. Iya. Itulah rumitnya. Kalau dia bilang, Pak Ketua, saya mau ke kiri, susah juga ini kalau bos bilang itu. Ya, tapi semuanya kita bisa kelola dengan kebersamaan yang terbangun, kekeluargaan, itu yang selalu kami kedepankan. Alhamdulillah, tidak satu pun yang pernah mengeluh dengan kepemimpinan saya ini yang terakhir. Gitu. Pak Haji, 2024 itu kan kembali dipilih DPRD. Dan 2024 juga pilkada. Pak Haji mau pada posisi mana ini? Mau di pilkada atau mau tetap di DPRD? Silakan. Untuk sementara saya tetap di DPRD. Di DPRD untuk membesarkan partai saya. DPRD Kabupaten, Provinsi? Iya. Karena tanpa partai kita juga tidak bisa berbuat apa-apa.
harus ada kendaraan. Iya. Nah sekarang yang ada di otak saya, termasuk ketua saya, bagaimana Partai Gerindra ini kalau bisa dari 5 kursi naik kelas lagi. Iya, iya, iya. Nah, paling tidak 6, 7, 8. Target ketua DPRD? Bukan target, cita-cita. Cita-cita. Iya. Kalau target itu terlalu terlalu saya tidak memberikan ruang orang lain. Ya. Banyak partai di sini, kita harus demokrasi, Pak. Oh, begitu. Jadi kalau cita-cita 8 kursi, insya Allah. Ya. Oh, iya, iya, iya. Cita-cita menjadi pemenang pemilu enggak? Insya Allah. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Kita sudah ngobrol panjang. Satu yang saya harus garis bawahi bahwa Pak Haji Patudangi ini lahir dari keluarga petani, besar, tumbuh kembang, menjadi pengusaha, dari karyawan biasa, akhirnya dipercayakan oleh perusahaannya memegang 9 kabupaten kota sebagai pengawas, dan terakhir dia membangun usaha sendiri. Akhirnya dia membangun usaha sendiri dan usahanya ini sudah ada di beberapa kabupaten juga di Sulawesi Selatan. Sangat luar biasa Pak Haji perjuangannya. Ya, alhamdulillah. Dan apalagi kegiatan-kegiatan beliau di DPRD juga ternyata kegiatan-kegiatan DPRD itu sangat banyak. Cuman menurut beliau ini tidak tersampaikan ke masyarakat, tidak terdokumentasi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi teman-teman di DPRD. Ya, insya Allah. Ya, dan ketiga, dia tetap samina wa ta'na untuk tetap bertahan di DPRD, mengabdi kepada pemilih-pemilihnya untuk 2024. Soal nanti bagaimana, ya diserahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali di acara Medium TV dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!